Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurin. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Ilmu Begal bagian 2 oleh Mbah Ngesot. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi. Mari kita lanjut ke ceritanya. Ilmu begal. Abe memang tidak suka berbasa-basi. Ia jatuh cinta pada Mirna dan langsung mendatangi rumahnya. Abe bermaksud ingin menikahi Mirna. Namun, tak semudah itu meluluhkan hati Mirna. Sudah banyak orang yang datang ke rumah gadis itu. Tapi semuanya tidak sanggup memenuhi mahar yang dipinta. Aku bisa saja menikah denganmu, tapi aku minta mahar 30 ekor kerbau. Abe terkejut mendengar syarat mahar yang dipinta Mirna. Namun tanpa pikir panjang lagi, Abe malah menyanggupinya. Ia meminta waktu 1 bulan untuk mendapatkan 30 ekor kerbau. Abe berjanji akan memenuhi apa yang dipinta wanita itu. Iya, jelas saja Abe mengandalkan kemampuan begalnya. Satu-satunya cara untuk memenuhi syarat itu adalah dengan mencuri kerbau. Abe tahu itu bukanlah hal yang mudah, tapi ia yakin bisa mendapatkan 30 kerbau itu dalam sebulan. Tidak mungkin Abe beraksi sendiri. Ia sudah membujuk beberapa rekannya dan tidak ada satupun yang mau bekerja sama dengan Abe. Urusan mencuri kerbau memang lebih sulit ketimbang membegal motor di jalanan. Sudah banyak kasusnya para pencuri kerbau yang mati dibacok warga. Ayolah Obi, bantu gue, kita bagi dulu hasilnya. Curi 2 setiap kandang, 1 kerbau buat lu, dan 1-nya buat gue. Suatu malam, Abe mengunjungi rumah temannya yang juga seorang begal. Berat bos, maling kerbau gampang ketangkep, bisa tewas kita. Kenapa nggak begal motor aja sih? Obi menyuguhkan kopi pada Abe. Gue butuh kerbau buat lamar si Mirna. Ya kan lo bisa jual motornya terus beli kerbau. Dia minta 30 ekor. Bangset, banyak banget. Enggak, lo gak akan bisa dapetin kerbau sebanyak itu. Si Mirna itu jelas nolak lo dengan ngasih syarat yang berat. Cari cewek lain aja. Obi menyalakan rokok. Ia hanya mengenakan kaos singlet sehingga tato macan di dadanya terlihat. Gak bisa, gue cinta sama dia. Ayolah bantu gue. Obi menengadah seperti sedang berpikir lalu mengepulkan asap rokok. Gue bisa bantu lu sekali aja, seterusnya lu urus sendiri. Ya udah, nggak apa-apa, kata Abe. Udah ada target? Tanya Obi. Udah Bi, besok malam kita berangkat. Abe menyewa mobil truk. Mereka berdua berangkat ke sebuah perkampungan yang jauh dari tempat tinggal Abe. Ia tahu ada orang yang punya banyak kerbau di kampung tersebut. Kebetulan kandangnya berada di tengah perkebunan kelapa sawit. Setibanya di sana, Abe memparkirkan mobilnya di pinggir jalan. Mereka berdua masuk ke perkebunan sawit sambil membawa senter sebagai penerang. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara lenguh kerbau. Nah, di sana kandangnya. Abe menunjuk ke arah barat. Mereka berdua membawa golok dan tali tampar untuk mengikat kerbau di bak mobil. Setelah berjalan beberapa menit, terlihat api unggun menyala di depan kandang kerbau. Pintu kandang didobrak menggunakan golok. Abe menyorotkan senter ke arah komplotan kerbau. Ambil yang besar, sis Obi yang menjaga dari luar kandang. Abe mengikatkan tali pada kedua leher kerbau berbadan jumbo. Ia melemparkan ujung tali itu ke arah Obi, kemudian ditarik perlahan. Sekitar 30 meter dari kandang kerbau, seorang lelaki berteriak sambil mengacungkan golok ke arah mereka berdua.
Bangsat kau maling! Itu pemilik kerbau. Setiap malam, dia memang selalu memeriksa kandangnya. Hal itu tidak diberitahukan Abi sebelumnya. Abi, bawa kerbau ini ke mobil, biar gue yang ngadepin dia, suruh Abi. Dengan ragu-ragu, Abi menyeret kerbau itu. Ia mengkhawatirkan temannya. Tapi, ide Abi itu ada benarnya. Lebih baik kerbaunya dibawa ke mobil dulu. Abi berlari ke arah lelaki pemilik kerbau. Ia menyebutkan golok itu ke wajahnya, tapi meleset. Si pemilik kerbau kini berada di belakang Obi. Giliran dia yang menghantamkan goloknya tepat di punggung Obi. Darah muncrat. Obi tersungkur. Sebelum si pemilik kerbau mengajarnya kembali, Obi lebih dulu melempar golok ke wajah lelaki itu. Namun lagi-lagi, golok itu meleset dan hanya mengenai pundaknya saja. Mati kau! Teriak pemilik kerbau sambil menghantamkan golok ke tubuh Obi. Obi berhasil menghindar. Ia bangkit dan berlari menjauh dari sana. Si pemilik kerbau menoleh ke arah jalan. Tapi mobil truk yang mengangkut kerbau sudah pergi. Ia kemudian lari mengejar Obi yang kabur ke arah perkampungan. Maling! Teriak si pemilik kerbau. Sialnya, Obi malah masuk ke perkampungan. Ia disergap oleh puluhan warga yang terbangun karena teriakan maling. Obi dipukuli dan ditelanjangi seperti binatang. Jangan dibunuh, kata si pemilik kerbau. Kita tanya, di mana temannya yang satu lagi? Obi yang sudah babak belur malah tertawa meremehkan. Sih, ia malah meludah ke muka si pemilik kerbau. Sampai gue mati pun gak bakal gue kasih tahu, lanjut Obi. Jelas saja, kelakuan Obi memantik amarah warga. Ia kembali dipukuli. Salah seorang warga mengambil batu besar dan membantingnya ke kepala Obi hingga pecah. Tubuh Obi lunglai, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Ia mati dengan keadaan mata melotot. Dua rekan kau tewas, dan sekarang kau mau mengajakku? Enggak, Be. Lagi pula, enggak banyak di daerah sini yang punya kerbau peliharaan. Abe lagi-lagi membujuk temannya agar mau membantunya mencuri kerbau. Kali ini, kita curi kerbau di penangkaran, Bang. Itu lebih bahaya, Be. Penjaga kandangnya banyak. Kenapa kau nggak cari kerbau liar aja, ha? Aku udah cari. Sekarang jarang ada kerbau liar seperti itu. Ayolah Bang Ali, bantu aku. Kita bisa hajar para penjaga itu. Aku nggak bisa membantu kamu. Sekalipun kita berkelahi dengan para penjaga itu, kita pasti kalah. Aku tahu di penangkaran, mereka bahkan punya senjata api. Ali menggelengkan kepala. Gini, aku benar-benar gak bisa bantu kamu, tapi aku bisa sarankan sesuatu, lanjutnya. Apa Bang? Abe penasaran. Kau harus punya ilmu begal. Ilmu begal? Abe mengerutkan kening. Kau pergi ke Jawa, cari ilmu di sana. Dengan ilmu begal, tubuh kau akan kebal, dan kau juga bisa menghilang. Badanmu akan menjadi sangat kuat, Be. Gak ada yang bisa ngalahin kamu. Bang Ali udah coba. Abi menunjuk temannya itu. Ali meraih segelas teh panas, lalu menyeruputnya. Mereka berdua duduk di ruang tamu rumah Ali. Abi, aku ini begal senior. Aku juga rekan kakakmu udah lama. Dulu, aku pernah punya ilmu begal. Gak ada satupun yang bisa bunuh aku. Dikeroyok 20 orang pun, aku masih bisa melawan. Dan mereka semua aku kalahkan. Ali kembali menyeruput teh hangatnya lagi. Sayangnya, ilmu itu sekarang hilang. Lanjutnya. Kenapa bisa hilang, Bang? Aku malas bertapa. Seharusnya, setiap 1 tahun sekali, aku harus bertapa. Mereka berdua terdiam sejenak. Abe, dengarkan aku. Kalau kau mau berhasil mencuri kerbau di penangkaran itu,
Pergilah ke Jawa dulu, cari ilmu. Kira-kira berapa lama saya bisa menguasai ilmu itu, Bang? 2 minggu, tapi bisa kurang. Abe terlihat sedang berpikir. Ia memalingkan pandangannya dari Ali. Ya sudah, alamatnya di mana ya, Bang? Balangadang. Di Balangadang. Itu desa mati. Hanya ada Ki Bamantara, seorang dukun sakti yang tinggal di desa itu. Bergurulah padanya. Berapa duit, Bang? Jangan salah. Ki Bamantara itu tidak butuh duit. Asal kau menurut saja apa katanya. Abe tersenyum. Ia seperti menemukan titik terang. Setelah menguasai ilmu begal, dia berjanji akan menikahi Mirna dan juga membalaskan dendam pada orang yang telah membunuh Iwan. Sebelum Abe pergi, Ali menulis dengan lengkap alamat desa Balangadang di atas kertas, lalu menyerahkannya pada Abe. Keesokan paginya, ia berangkat sendiri dari rumah, menyeberang ke Pulau Jawa. Dari pelabuhan, dia harus naik kereta dan berkali-kali naik angkot. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, ia akhirnya tiba di pertigaan jalan desa Balangadang. Kata orang-orang yang ia tanyai di jalan, desa Balangadang sudah lama tidak berpenghuni. Jalan kecil menuju desa itu juga tertutup rumput liar. Sopir angkot menunjuk ke arah semak belukar saat Abe diturunkan. Nah, ini jalannya lurus ke arah sana. Abe terlihat bingung. Yang ia lihat hanya semak-semak. Jalannya memang tertutup rumput, soalnya udah lama gak ada yang kesana, Mas. Lagi pula bahaya, Mas. Angker banget, kata sopir angkot. Saya lagi ada tugas, Pak. Gak apa-apa, nanti saya telusuri jalan ini pelan-pelan. Timpal Abe. Ya sudah, hati-hati ya, Mas. Sopir angkot memasang wajah kesal. Ia tahu kalau ada orang yang ke desa Balangadang pasti ada maunya, entah itu pesugihan atau urusan goib lainnya. Angkot itu pergi perlahan meninggalkan Abe. Tidak banyak barang yang Abe bawa, hanya beberapa pakaian yang ia masukkan ke dalam tas gendongnya, juga sebuah golok yang dibungkus dengan kertas koran. Abe mengenakan sepatu gunung sehingga ia bisa menembus semak belukar yang tumbuh di sepanjang jalan itu. Hari sudah semakin malam. Abe harus segera sampai ke desa Balangadang. Medan yang ia tempuh semakin sulit, lantaran rumputnya semakin tinggi. Ia sampai harus mengeluarkan golok untuk menebas rumput itu. Saat Abe sedang susah payah menebas rumputan, tiba-tiba muncul seseorang di balik rumput itu. Jelas saja, Abe terkejut. Lelaki itu tidak mengenakan baju. Ia hanya mengenakan celana levis yang sudah kotor. Kedua kakinya juga nyeker. Kau Abe? Tanya lelaki itu. Tatapannya kabur seperti orang buta. Abe mengangguk. Aku Gilang. Mari ku antar. Ki Bamantara sudah menunggumu. Aku heran. Dari mana Ki Bamantara bisa tahu kalau dirinya akan datang? Tanpa banyak tanya lagi, Abe mengikuti langkah Gilang dari belakang. Gilang menyibakkan rumput yang menghalangi jalannya, sementara Abe sesekali menebas rumput itu. Mereka tiba di sebuah tugu bekas gapura desa Balangadang. Hari sudah gelap hingga Abe harus menyalakan cahaya senternya. Rumput di jalanan desa itu kini hanya setinggi betis. Abe tidak perlu lagi menebaskan goloknya. Ternyata benar apa yang dikatakan Ali. Desa ini tidak berpenghuni. Hanya pondasi-pondasi tua bekas rumah yang ambruk. Bahkan ada yang dindingnya masih berdiri tegak, terbengkalai dijalari rumput liar. Abe menyorotkan senternya ke sekeliling. Ia yakin kalau dulunya desa ini sangat ramai. Gilang terus berjalan ke arah pantai tanpa berbicara apapun lagi. Tatapannya pun tetap kosong. Dia seperti boneka yang sedang dikendalikan sesuatu. Semakin lama, semakin terdengar
suara debur ombak dari kejauhan. Abe berhenti sejenak. Itu pantai ya? Abe meruncingkan telinganya dengan telapak tangan. Gilang tidak menoleh, juga tidak menjawab. Ia malah terus melangkah lurus ke depan. Tanpa menunggu jawaban Gilang, Abe bergegas jalan kembali. Sebelum masuk ke pantai, Gilang berbelok arah ke kanan, memasuki jalan setapak ke hutan. Tidak jauh dari sana, akhirnya Abe melihat sebuah rumah gubuk yang atapnya terbuat dari rubia. Di depan rumah itu ditancapkan 2 buah obor yang menyala dengan tenang. Ada seekor anjing liar yang sedang tertidur tidak jauh dari sana. Anjing itu terbangun saat mendengar seseorang yang datang, lalu menguik, pergi ketakutan. Tibanya di halaman rumah, Gilang berhenti. Orang kemudian terdengar membukakan pintu. Itu Ki Bamantara. Ia tersenyum ke arah Abe. Seperti biasa, Ki Bamantara mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Rambutnya sudah putih semua, tapi giginya masih lengkap. "Masuk, Nak," kata Ki Bamantara dengan ramah. Abe sempat menoleh ke arah Gilang. "Biarkan dia di luar. Gilang memang suka tidur di sana," kata Ki Bamantara. Gilang duduk di atas tanah sambil memegangi kedua jempol kakinya. Kepalanya mendongak ke langit, memandangi bulan. Tubuhnya ia goyangkan perlahan, seperti sedang bernyanyi di dalam hati. Abe bingung, apakah si Gilang ini sudah gila? "Ki, tahu dari mana kalau aku akan datang ke Balangandang?" Ki Bamantara malah tertawa. Mereka duduk di atas kursi kayu yang sudah reot. "Ya bulan, dan di hari yang sama, aku memang sering kedatangan tamu dari luar," kata Ki Bamantara. Abe mengangguk. Kedua matanya memerhatikan sekeliling. Walau rumah Ki Bamantara itu gubuk, tapi di dalamnya cukup besar. Ada 3 kamar dan 1 dapur. Hanya saja rumah itu masih beralaskan tanah, membuat Abe harus tetap menggunakan sepatunya. Dari dapur muncul Martasih membawa guci kecil yang berisi air minum dan 2 gelas yang terbuat dari potongan bambu. "Nah, ini istriku, Martasih." Bamantara menyentuh bahu istrinya. Martasih mengenakan baju kebaya, rambutnya berwarna hitam berselang putih. Walau sudah tua, tapi ia tetap terlihat bugar. "Silakan diminum." Martasih tersenyum ke arah Abe. "Ya, terima kasih, Nek," timpal Abe. "Jadi begini, Ki, maksud kedatangan saya ke sini ingin belajar ilmu begal. Kata teman saya, Bang Ali, katanya dulu pernah belajar ilmu itu kepada Ki Bamantara." Dengan sopan, Abe menyampaikan maksud dan tujuannya. "Oh iya, Ali, aku ingat. Memang banyak orang yang mau belajar ilmu itu, tapi sedikit sekali yang berhasil meraihnya." "Apakah syaratnya berat, Ki?" Abe terkejut lantaran Ali tidak bercerita tentang syarat yang harus dipenuhi. "Tergantung orang yang menjalankannya. Bisa terasa berat, bisa juga terasa mudah." Ki Bamantara melinting tembakau, lalu menyalakannya. "Memang apa syaratnya, Ki?" "Nanti satu persatu aku kasih tahu. Yang jelas ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Malam ini kamu istirahat saja dulu ya." "Bagaimana kalau saya gagal memenuhi syarat itu, Ki?" "Mati. Resikonya mati," jawab Ki Bamantara sambil mengepulkan asap rokoknya. Bagi Abe, apalah arti sebuah risiko? Dia seorang begal yang sudah biasa mempertaruhkan nyawanya demi uang. Sekarang demi wanita, dia akan mempertaruhkan apapun. Bahkan, kalau ada yang lebih berharga dari nyawa, pasti dia akan bertaruhkan. Terdengar suara lenguh seorang lelaki dari luar. Abe tahu itu suara Gilang. Buru-buru, Abe mengintipnya dari celah jendela. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gilang sedang berkelahi dengan seorang lelaki, entah siapa. Mereka seperti harimau liar yang bertarung satu sama lain, berguling-guling di atas tanah. Wajah Gilang sudah berdarah, sedangkan lawannya
terlihat belum terluka sama sekali. Gilang berteriak saat lawannya menggigit telinga Gilang sampai berdarah. Abe bergegas keluar, bermaksud menolong Gilang. Tapi Ki Bamantara melarangnya. Biarkan saja, mereka memang sering bertengkar. Ki Bamantara menghadang Abe dengan tangan kanannya. Ngartasi, panggil Ki Bamantara dengan nada halus. Dan dipanggil sudah mengerti. Ngartasi membawa sebaskom nasi basi, lalu berjalan keluar rumah. Ia menaburkan nasi basi itu di hadapan dua lelaki yang sedang berkelahi. Mereka kemudian berebut memakan nasi itu seperti seekor bebek. Abe menelan ludahnya sendiri. Ada yang aneh di sini. Abe menyadari itu. Tuh, yang lagi makan namanya Gilang, dan satu lagi yang suka ngajak berantem, itu namanya Satria. Ki Bamantara menunjuk ke arah jendela. Di sela jarinya ada rokok lintingan yang menyala. Mereka sudah gila ya Ki? Tanya Abe. Oh enggak, mereka memang sifatnya seperti itu. Kadang baik, kadang liar. Oh begitu. Abe mengangguk. Ya udah, istirahat dulu aja. Ngartasi, tolong tunjukkan kamar buat tamu kita ya. Baik Ki. Abe mengikuti Ngartasi dari belakang. Ditunjukkannya sebuah kamar yang dekat dengan pintu dapur. Abe memandangi setiap penjuru ruangan itu. Lantainya masih tanah. Tidak ada perabotan apapun kecuali sebuah ranjang kayu beralaskan tikar daun pandan. Ini kamarmu, kata Ngartasi. Oh iya, terima kasih ya Nek. Abe mengambil tasnya lalu masuk ke dalam kamar itu. Setelah membuka sepatu, ia membaringkan badan di atas tikar pandan. Namun, baru saja Abe memejamkan mata, terdengar suara anak kecil di ruang tamu. Abe bangkit dan mengintip dari lubang dinding bilik. Di luar terlihat, Ngartasi sedang mengais anak perempuan yang umurnya sekitar 6 tahun. Aneh sekali, padahal dari tadi, Abe tidak melihat anak itu. Mungkin saja tadi anaknya sedang tidur, pikir Abe. Abe kembali ke tempat tidurnya. Selama beberapa menit, akhirnya ia bisa tidur dengan pulas. Sementara di ruang tamu, Ki Bamantara dan istrinya masih bermain dengan melati. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia. Lain halnya dengan pemandangan aneh di luar sana. Abe dan Satria kembali berkelahi satu sama lain. Mereka benar-benar seperti binatang. Entah jam berapa, Abe tergeraga bangun. Ia mendengar suara gaduh di luar rumah. Abe mencoba untuk tidak memedulikannya dan tidur kembali. Tapi suara itu sekarang bercampur dengan teriakan orang minta tolong. Abe bangkit. Ia diam sesaat sambil memastikan lagi kalau yang barusan itu benar-benar suara orang meminta tolong. Tolong! Suaranya parau, seperti tertahan. Abe buru-buru keluar dari kamar. Ia mengintip dari balik jendela dengan hati-hati. Di luar sana, Satria sedang menggigit leher Gilang sampai darahnya muncrat. Gilang menggapai-gapai ke arah rumah Ki Bamantara. Ia meminta tolong. Ki Bamantara. Segera, Abe mengetuk pintu kamar si pemilik rumah. Ada apa? Ki Bamantara malah muncul dari dapur. Ki, di luar. Si Gilang mau tewas digigit temannya. Ki Bamantara malah santai saja. Ia lagi-lagi menghisap rokok lintingan. Kamu jangan khawatir dan jangan repot-repot mengurusi mereka. Ki Bamantara melangkah mendekati jendela. Abe mengikuti dari belakang. Di luar, Gilang sudah terkapar tewas. Lehernya acak-acakan, digerogoti Satria. Dia tewas, Ki. Ki Bamantara tidak menjawab. Ia malah balik badan. Sudah, kamu tidur lagi aja. Tapi Ki, aku bilang tidur. Ki Bamantara membentak dengan suara yang berbeda. Itu seperti suara puluhan orang dalam satu tubuh. Lalu terdengar cekikikan kuntilanak dari dalam kamar Ki Bamantara. Abe terkejut. Kali ini, ia tidak berani melawan dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Bisa mungkin, Abe memejamkan matanya
untuk kembali tidur. Keesokan paginya, Abi dibangunkan oleh Ngartasi. Sarapan sudah siap. Ada sepiring nasi goreng dan rebus singkong di atas meja. Abi menanyakan toilet. Ngartasi menunjuk ke arah dapur. Di sana, nanti ada pintu, masuk aja, kata Ngartasi dengan ramah. Setelah keluar dari toilet, Abi baru ingat kalau semalam ada yang tewas di depan rumah Ki Bamantara. Segera ia menengoknya ke halaman rumah. Di sana Gilang dan Satria duduk di atas tanah sambil memandangi rumah Ki Bamantara. Leher Gilang terluka parah, tapi anehnya dia masih bisa bertahan hidup. Ngartasi keluar. Ia membawa sebaskom nasi basi, menaburkannya ke hadapan Gilang dan Satria. Dengan lahap, mereka makan sambil sesekali berebut butiran nasi. Pagi pertama di Balangandang, habis sarapan bersama keluarga Ki Bamantara. Setelah selesai, Ki Bamantara menyuruh Abe untuk bersiap. Ia akan menjalani syarat pertama untuk mendapatkan ilmu begal. Kau harus ditanam seleher di pinggir pantai, kata Ki Bamantara. Abe menyeringai senang. Syarat pertama terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi, jangan berteriak, lanjut Ki Bamantara. Baik Ki, kalau boleh tahu berapa lama saya harus ditanam? Sehari semalam, jawab Ki Bamantara. Hal itu tidak masalah bagi Abi. Ia siap melakukannya. Sementara itu, di lain tempat, rumah Abi disergap oleh komplotan polisi yang dipimpin oleh AKBP Ferdi. Mereka berhasil menemukan lokasi rumah Abi. Tapi sayangnya, orang yang mereka cari tidak ada di rumah. Ada 3 motor bodong hasil begal di rumah Abi. Polisi menyitanya. Orang tua Abi pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Bagaimana ini Pak? Tanya salah seorang polisi yang berpakaian lengkap, layaknya tim anti teror. Kita terus cari dan tangkap Abi, jawab AKBP Ferdi. Matanya tajam. Ia benar-benar ingin membasmi pembegalan sampai ke akar-akarnya. Malam merangkak naik. Ombak laut sesekali membasahi rambut Abi. Ia dikubur seleher di pinggir pantai. Kedua matanya tertutup. Ia ingin fokus dan tidak mau terusik oleh apapun. Di sekeliling Abe ada banyak ceker ayam busuk yang sengaja diletakkan di sana sebagai salah satu syarat. Sebelum dikubur, Abe melucuti semua pakaiannya. Ki Bamantara juga memandikannya terlebih dahulu di pantai Keramat. Syarat pertama ini terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi pada Abe, dia dilarang berteriak. Tengah malam, bulan mengambang sempurna di langit. Cahayanya menyinari Abe yang sedang konsentrasi di pinggir pantai. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki mendekat. Abe menyadari itu. Pelan-pelan, ia membuka matanya. Seorang lelaki yang hanya mengenakan celana dalam menghampiri Abe. Abe tahu siapa lelaki itu. Dia Satria, yang kemarin malam berkelahi dengan Gilang. Lelaki itu mengeluarkan liur. Nafasnya terdengar jelas seperti nafas hewan. Abe menelan ludahnya sendiri. Ia tegang. Bagaimana tidak? Ia sudah melihat jelas keganasan Satria semalam. Dan sekarang, lelaki itu malah mendekatinya. Satria jongkok di depan kepala Abe. Air liurnya menetes ke atas kepala Abe. Kedua telinga Abe disentuhnya perlahan. Satria juga memandangi telinga kanan Abe. Wajah Abe mulai ketakutan. Tapi ia tidak boleh berteriak. Tanpa diduga-duga, Satria menggigit telinga kanan Abe sampai berdarah. Abe memejamkan mata, wajahnya merah, warnanya tertahan. Ia menggoyangkan kepalanya, mencoba untuk menyingkirkan Satria. Namun lelaki itu tidak mau pergi. Ia malah semakin kuat menggigit daun telinga Abe. Air mata Abe mulai keluar saking sakitnya. Namun ia tetap menahan keinginannya untuk berteriak. Telinga kanan Abe akhirnya putus. Wajahnya merah semua. Ia melihat ke arah Satria yang sedang lahap mengunyah telinga kanannya. Setelah menelan daun telinga Abe,
Lelaki itu pergi dari hadapan Abi sambil melolong seperti seekor anjing. Abi masih mengerutkan wajahnya, menahan sakit. Darah mengucur dari telinga kanan. Penderitaan Abi semakin bertambah saat ombak laut membasahi lukanya, membuatnya menjadi semakin perih saja. Keesokan harinya, Abi masih bertahan di pantai sambil memejamkan mata. Ia tidak tidur, melainkan sedang berkonsentrasi. Luka di telinga sudah tidak terasa. Pikirannya hanya tertuju pada ilmu begal dan seorang perempuan idamannya. Ia yakin pasti bisa menguasai ilmu begal itu. Bagus. Bamantara berdiri di hadapan kepala Abe. Perlahan Abe mendongak ke atas. Syarat pertama sudah kau lalui. Ki Bamantara jongkok di hadapan Abi. Ia menyentuh telinga kanan yang buntung itu. Seketika saja daun telinga Abi untuk kembali. Ia membantu Abi untuk keluar dari dalam pasir. Terima kasih Ki. Abi tertunduk. Ia senang daun telinganya kembali normal. Ikutlah denganku. Ki Bamantara berjalan menuju sebuah gua di pinggir pantai, sambil sesekali menghisap rokok lintingnya. Abi mengikuti dari belakang dengan keadaan telanjang bulat. Mereka tiba di sebuah gua. Di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba yang menjuntai, menandakan kalau gua itu sudah lama tidak terjamah oleh manusia. Masuklah. Ki Bamantara menunjuk lubang gua. Abi menurut saja. Ia menyingkirkan sarang laba-laba yang menghalangi jalannya. Setelah berada di dalam gua, Abi menanyakan apa yang harus ia lakukan. Ki Bamantara mengambil sebuah tombak yang tergeletak di dekat mulut gua. Ia lalu melemparkan tombak itu ke arah Abi. Apa ini Ki? Abi heran. Di dalam ada harimau. Kau bunuh harimau itu. Ki Bamantara menghisap kembali rokok lintingnya. Jelas saja Abi terkejut mendengar perkataan gurunya. Bagaimana mungkin ia harus melawan seekor harimau di dalam gua itu? Tapi Ki, sudah kubilang, taruhannya nyawa. Potong Ki Bamantara. Ia tertawa sambil beranjak meninggalkan Abi. Dari dalam gua terdengar raungan harimau mendekat perlahan. Jantung Abi berdetak cepat. Ia bahkan dapat mendengar suara detak jantungnya sendiri. Dengan ragu-ragu, Abi meraih tombak yang tergeletak tidak jauh dari hadapannya. Harimau jantan yang ukurannya cukup besar muncul dari balik kegelapan gua. Sorot matanya tajam menatap Abi. Mulutnya menyeringai ganas, menampakkan gigi taringnya yang tajam dan besar. Pelan-pelan, harimau itu semakin mendekat pada Abi yang bersiaga, memegang tombak sambil melangkah mundur. Tidak ada jalan lain bagi Abi. Ia harus melawan harimau itu. Harimau melompat ke arah Abi. Punya yang tajam mencengkram tubuh lelaki itu. Cakarannya berhasil melukai dada Abi. Untung saja ia masih bisa lepas dari cengkraman harimau itu. Namun, Abi semakin terpojok. Tidak ada lagi celah untuk bergerak. Ia mengarahkan moncong tombak ke wajah harimau itu. Sebelum harimau berhasil mencengkram kembali tubuhnya, sebuah tombak berhasil Abi tancapkan di leher hewan itu. Harimau tersebut tergolek dan perlahan mati. Nafas Abi terengah-engah. Luka di bagian dadanya cukup parah. Hebat kau. Ki Bamantara kembali muncul di mulut gua. Ia melangkah mendekat lalu mengusap dada Abi. Ajaibnya, luka itu kembali sembuh. Apa syaratnya satu lagi, Ki? Melawan Satria, jawab Ki Bamantara. Satria tiba-tiba muncul dari belakang Ki Bamantara. Ia menyeringai mengerikan. Air liurnya belepotan, seolah ingin segera menghabisi Abi. Bukannya takut, Abi juga malah tersenyum tipis. Kebetulan sekali kalau harus berkelahi dengan Satria, sebab Abi menyimpan dendam kepada lelaki itu. Semalam, Satria sudah menyiksanya. Kini giliran Abi yang menghabisinya. Ki Bamantara membawa mereka kembali ke pantai. Di sana, ada sebuah garis melingkar di atas pasir sebagai penanda arena bertarung.
Ki Bamantara duduk bersila di pinggir garis. Ia menyalakan rokok lintingnya. Abi berdiri di dalam lingkaran. Begitupun dengan Satria. Mereka menunggu aba-aba dari Ki Bamantara untuk bertarung. Ingat, harus ada salah satu yang mati di pertarungan ini, kata Ki Bamantara. Ia tersenyum. Abi mengangguk. Silakan mulai, minta Ki Bamantara. Tanpa ancang-ancang, Satria langsung menubruk tubuh Abe. Mereka terguling di atas pasir. Satria menduduki tubuh Abe. Bertubi-tubi, Satria melayangkan pukulan ke wajah Abe. Dalam posisi seperti itu, Abe masih mencoba untuk bertahan. Ia berusaha lepas dari kuncian Satria. Bangsat, teriak Abe. Satria mencoba menggigit kembali kuping kanannya. Dengkul Abe berhasil menendang kemaluan Satria. Itu membuat cengkramannya kendor. Abe pun berhasil bangkit. Sebuah tendangan menghantam kepala Satria. Ia terjengkang beberapa langkah ke belakang. Satria sekarang dalam posisi telungkup. Abe naik ke punggung lelaki itu, lalu menghajar kepalanya dari belakang. Satria berusaha melindungi kepalanya dari hantaman Abe. Leher Satria lalu dicekik dari belakang menggunakan pergelangan tangan. Abe berusaha mematahkan leher lawannya. Sayangnya, cekikan itu terlalu lemah. Satria berhasil melepaskan diri. Kali ini, mereka sama-sama bangkit. Keduanya bertarung dengan saling melayangkan tinju ke wajah. Abe dan Satria sudah bonyok, tapi salah satu dari mereka harus ada yang mati. Dengan sisa tenaga yang ada, Satria menubruk kembali tubuh Abe. Ia berhasil menjatuhkannya ke pasir. Kali ini, Satria berusaha untuk mencongkel mata lawannya. Abe berusaha menghindar, namun telunjuk Satria berhasil mencolok mata kanan. Jelas, Abe berteriak kesakitan. Ia mengamuk, membuat tubuh Satria terpental. Giliran Abe yang berada di atas perut lawannya. Ia juga mengincar bola mata Satria dan berhasil menusuknya berkali-kali dengan jempol. Darah mengucur. Dua mata Satria buta. Abe tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh cipratan darah. Dijenggutnya rambut Satria. Sekali lagi, Abe mencoba mematahkan leher lawannya. Kali ini, Abe berhasil. Bunyi tulang leher yang patah terdengar jelas di antara suara deru ombak. Satria tersungkur tewas di atas pasir. Abe yang masih bertelanjang menyeka darah di dahinya. Dadanya turun naik. Ia memperhatikan Satria yang tewas di hadapannya. Ki Bamantara lalu bangkit. Rokoknya sudah habis. Abe menoleh ke arah gurunya. Kau sudah menguasai ilmu begal. Sekarang pulanglah sebelum menjelang malam. Kalau sampai malam kau masih ada di desa Balangandang, kau tidak akan selamat, kata Ki Bamantara. Bagaimana aku tahu kalau aku sudah menguasai ilmu itu, Ki? Ki Bamantara mendekat. Ia mengeluarkan sebuah pisau dari kantongnya, lalu menusukkannya ke perut Abe. Ajaibnya, pisau itu malah patah. Tubuh Abe tidak terluka sedikit pun. Silakan, coba lari, suruh Ki Bamantara. Hebatnya, kini Abe bisa berlari dengan sangat cepat. Bahkan, bayangannya pun tidak terlihat. Butiran pasir berhamburan saat tubuh Abe melintas. Ia kembali ke hadapan Ki Bamantara, lalu berlutut di hadapan gurunya. Terima kasih, Ki. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Kepala Abe menunduk. Namun, Abe tak mendengar apapun. Ia menengadahkan kepalanya. Ki Bamantara menghilang entah kemana. Abe bangkit. Ia harus pergi sebelum malam tiba. Abe berhasil keluar dari desa Balangandang. Sebelum kembali ke Lampung, ia mencuri pakaian yang dijemur di salah satu halaman rumah warga dekat pelabuhan. Ia juga membegal beberapa orang dan merampas uangnya untuk ongkos pulang. Malang betul nasib Abe. Tibanya di Lampung, sebelum ia merampok kerbau untuk memenuhi syarat yang diminta Mirna, ia malah mendengar kabar kalau Mirna sudah dinikahi lelaki lain. Bangsat. Abe berdecak kesal. Jadi, apa rencana kau, Be? Tanya Lala. Aku mau bunuh mereka.
Sudah gila ya kau, B. Mereka masih warga desa kita. Aku nggak peduli, jelas AB. Malam itu, mereka duduk di beranda rumah AB. Namun tiba-tiba terdengar suara letupan pistol. Ternyata rumah AB kembali dikepung polisi. AB, letakkan kedua tangan kau di belakang kepala dan tiarap. Lala sudah tiarap duluan, tapi AB malah senyum tipis. Ia menghampiri komplotan polisi itu. AKBP Ferdi melepaskan timah panas ke arah kaki kanan AB. Sayangnya, peluru itu tidak mempan. Semua anggota polisi terkejut. Mereka mundur satu langkah saat AB mendekat. Sudah kuduga, desis Ferdi. Ferdi kemudian mengeluarkan jimat dari dompetnya. Dalam jimat itu, ada butiran peluru berwarna emas. Ia memasukkan peluru itu ke dalam pistolnya, lalu kembali membidik AB. Kali ini, ia langsung membidik dada kirinya. Peluru itu berhasil melukai AB. Sayangnya, bidikan itu melenceng beberapa sentit dari target. Ferdi tak berhasil menembak jantung AB. Jaring! Teriak Ferdi. Salah seorang anggotanya membawa tembakan jaring dan mengarahkannya pada AB. Sayangnya, ketika jaring itu ditembakkan, AB berhasil lari. Tubuhnya tidak terlihat lagi. Ia kabur ke arah perkebunan karet. Tidak terasa, saking kencangnya berlari, ia tiba di sebuah goa yang lubangnya tertutup batu. AB melihat ada sedikit celah untuk masuk ke dalam gua itu. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil masuk. Ia ingin bersembunyi dari kejaran para polisi itu. AB heran, kenapa masih ada peluru yang berhasil menembus dadanya. Nafas AB terengah-engah. Di dalam goa, ia tak bisa melihat apapun. Tak ada cahaya di sana. Namun tiba-tiba, AB mendengar suara seorang perempuan melantunkan tembang. Suara itu terdengar lirih, namun begitu jelas. Lingser wengi, seliramu temu keng sirno. Aja tangi nggonmu guling. Awas jo ngetoro. Aku lagi bang wingo-wingo. Cincetan kang tak utusi, dadios barang, wojo lelayu sebet. AB tidak mengerti apa yang dinyanyikan perempuan itu. Woi, ada orang di sini, tanya AB sambil memegangi dadanya yang terluka. Tidak lama kemudian, ada sesuatu yang mencengkeram lehernya. AB berteriak kesakitan. Ia seperti sedang disiksa oleh seseorang. Entah apa yang terjadi dengannya. Yang jelas, dari celah lubang goa mengalir darah kental, lalu menggelinding dua bola mata. Teriakan AB tidak terdengar lagi. Sesaat kemudian, muncul suara tawa seorang perempuan di dalam goa. Melengking, jelas sekali. Itu suara Nurimah. Dan cerita tentang ilmu begal pun selesai.